Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salawat burdah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah di malam hari ini kembali kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita mengerjakan ibadah rutinitas kita, yaitu membaca al-Fatihah dan salawat burdah. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salawat burdah yang dimuliakan Allah, baiklah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faidah besar dari Sayyid Abdul Wahab Asy'arani, siapa yang mengakali membaca dua baris syair ini pada tiap-tiap Jumat, niscaya mematikan Allah atas agama Islam dengan tidak diragukan lagi. Ulang, siapa yang mengakali membaca dua baris syair ini pada tiap-tiap Jumat, niscaya mematikan Allah atas agama Islam dengan tidak diragukan lagi. Nah, pembenaran kau membacanya. Syair tersebut ialah ilahilas-tulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Itu dua buah syair itu. Nah, kalau di Masjid At-Taqwa ini tiap habis Jumat membaca ini 5 kali biasa rajin. Nah, jadi Jersidin, siapakah yang mengakali membaca ini, niscaya dimatikan Allah nanti dalam keadaan Islam dengan tidak diragukan lagi. Nah, untung kalau lah. Ya kalau untung ada. Untung ada kalau ayat Al-Quran yang lebih ke Tuhan kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam agama Islam. Nah, kebetulan ini ya kan, dua syair ini dibaca dikekali, artinya jangan hilang, jangan ketinggalan, maksudnya dibaca terus. Ilahilas dulir firdausi ahlan wala aqwa 'ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Dibaca teruslah, insyaallah ujarannya Abdul Wahab Asy'arani, Allah akan mematikan di dalam agama Islam dengan tidak diragukan lagi. Nah, kemudian berikutnya uzur Jumat. Apa saja uzur Jumat ya kan? Artinya apabila ada uzur itu boleh kada sembahyang Jumat. Satu, hujan yang membasahi pakaian. Namun kada ada payung. Ya kan? Hujan yang membasahi pakaian, amun ada payung. Ada payung, ada anak mau kan? Daun pisang nggak barangnya?
Nah, hujan bebayanya aja kan semua ada ke masjid kan lalu juga. Yang kedua, sakit yang membolehkan sholat berduduk. Sakit ya kah yang membolehkan kita sholat duduk, boleh pada sembahyang pada ke Jumat. Kemudian sholat sunat. Sholat sunat ada yang disunatkan berjamaah dan ada yang tidak disunatkan berjamaah. Adapun sholat sunat yang disunatkan berjamaah, satu sholat hari raya Adha dan hari raya Fitrah, nah itu disunatkan berjamaah. Dikerjakan 2 rakaat, waktunya antara timbul matahari sampai gelincirnya, jangan sampai tengah hari. Lapas niatnya usul di sunat Idul Adha, rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Aku sholat sunat hari raya haji 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Usul di sunat Idul Fitri, rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Aku sholat hari raya Fitrah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini sholat 2 hari raya ya kan? Sholat 2 hari raya. Dan takbirnya, takbir yang pertama itu setelah takbiratul ihram, itu takbirnya tambah 7 kali. Di luar tadi doa ya, di luar takbiratul ihram 7 kali. Mas Allahu Akbar. Ya kan? Nah, ada 7 kali tambah lagi Allahu Akbar. Kemudian rakaat yang kedua setelah takbir perpindahan itu berdiri tambah 5 kali takbir. Sunat aja penglah. Adapun kalau kita mengikut imam, usul di sunat Idul Adha rakaat ini makmuman lillahi ta'ala ya. Aku sholat sunat 2 hari raya, sunat hari raya haji 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Usul di sunat Idul Fitri rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Aku sholat sunat hari raya Fitrah 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama disunatkan bertakbir 7 kali. Dari takbiratul ihram. Ya artinya mulai, artinya dari itu artinya mulai takbiratul ihram ya kan? Takbiratul ihram itu kada terhitung. Kemudian bacaannya antara takbir itu tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Rakaat kedua 5 kali takbir. Lain daripada takbir qiyam, artinya takbir yang berdiri itu. Dan disunatkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar antara tiap-tiap takbir. Jadi antara tiap-tiap takbir itu bila ada takbir lagi baca itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar ambil takbir lagi, terus lagi membaca. Terkecuali tidak bertasbih antara takbiratul ihram dan takbir yang pertama. Karena habis takbiratul ihram itu kita sudah membaca doa iftitah. Ya kan? Allahu Akbar takbir pertama tadi, takbiratul ihram. Nah, itu pas itu kita sudah membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira wa hamdan katsira. Habis. Dan takbir yang pertama tadi, nah ringkasnya takbirnya 7, tasbihnya 6. Ya kan? Takbirnya 7, tasbihnya 6. Kalau tasbihnya 5 berarti takbirnya 5 berarti tasbihnya 4. Dan terkecuali tidak bertasbih antara takbir qiyam dan takbir yang pertama pada rakaat kedua. Ringkasnya takbirnya 5, tasbihnya 4. Nah, seperti terdapat dalam kitab Asy-Syarqawi ala Tahrir juz 1 halaman 283. Kemudian sholat yang berikutnya yang sholat di sholat berjamaah, sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Waktunya mulai permulaan gerhana sampai waktunya terang. Ya. Adapun niat dan lafaznya usul li sunnat khusufil qamar rakaatan lillahi ta'ala. Aku sholat sunat gerhana bulan 2 rakaat sunat karena Allah Ta'ala.
Atau usolli sunata kusufi syamsi rakaatan lillahi ta'ala, aku sholat sunat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Suang sembahyang gerhana di suang ada suang. Kalau kita menjadi makmum, usolli sunata kusufi qamar rakaatan makmum lillahi ta'ala, Allahu Akbar, aku sholat gerhana bulan 2 rakaat untuk imam karena Allah Ta'ala. Sholat gerhana ini beda daripada sholat yang biasa. Kalau kada bisa, kada suah, kada sekolah. Jadi sholat gerhana ini qiyamnya itu 2 kali. Qiyamnya itu 2 kali, ya kan? Bas Allahu Akbar, baca doa iftitah misalnya, kalau baca ayat, baca Fatihah, baca ayat, ruku kalau Allahu Akbar, berdiri lagi, baca pulang Fatihah, baca ayat, ruku lagi, ya berdiri kan kayak biasa. Ada, jadi qiyamnya 2 kali. Nah, ada sujud langsung. Allahu Akbar misalnya, Allahu Akbar, baca doa iftitahnya, baca Fatihah, baca ayat, ruku, berdiri lagi, baca pulang Fatihah, baca ayat, hanya ruku, hanya kayak biasa. Kalau itu baca iftitah, yang kedua baca iftitah lagi, langsung Fatihah aja. Jadi 2 kali qiyam, itu sholat gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari. 2 rakaat ya. Yang kedua kali tujuan, 2 kali juga qiyamnya. Jadi 4 kali. Alhamdulillah soal 4 kali berarti 4 kali qiyam, artinya Fatihahnya tuh bisa sarokaat tuh Fatihahnya 2 kali, ayatnya 2 kali. Nah itu sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah kata jual mah cakap mah jadi kata tahu dah. Hujan dulu nih praktek Nah ini itu istisqa kan. Istisqa biasa aja. Istisqa ya. Kemudian usolli sunnata kusufi syamsi rakaatain lillahi ta'ala, aku sholat gerhana matahari 2 rakaat untuk imam karena Allah Ta'ala. Adapun cara mengerjakan boleh seperti sholat sunat zuhur 2 rakaat. Artinya memang caranya ini ada 3 cara lah. Boleh mengerjakannya itu seperti sholat biasa, artinya ada 2 kali qiyam sekali aja boleh. Nah, kemudian dan yang terafdol, yang baik ya, sholat 2 rakaat dengan 2 kali ruku dan 2 kali qiyam. Itu yang paling afdol, yang paling bagus di kita. Kalau yang ke sholat biasa aja ya kan? Nah, itu sholat datang. Pada tiap-tiap rakaat dengan membaca ayat Al-Quran. Kalau selesai sholat disunatkan pula berkhutbah seperti khutbah hari raya, ya kan? Nah itu sholat gerhana matahari atau gerhana bulan itu bisa disunatkan berkhutbah. Kamu orangnya banyak, ya kan? Kita menanya orang tidak pernah khutbah ini. Ya kalau nah orangnya banyak, kalau orangnya banyak bisa berkhutbah. Memang kada ada orangnya siapa, siapa nanti ceramah itu. Pada duaan aja misalnya, baik bulikan. Seperti khutbah hari raya. Ini kalau masih gerhana lah, artinya gerhana itu masih panjang lagi. Tetapi kalau sudah hilang gerhananya, maka tidak disunatkan berkhutbah. Sudah hilang, sudah selesai, tidak usah lagi. Tidak usah lagi. Itu sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. Kemudian yang ketiga sholat lagi, sholat istisqa. Masih macam jamaah nih. Sholat minta hujan. Sholat ini dikerjakan ketika saat dihajatkan, sangat dihajatkan dengan air. Kita nih kemarau panjang, ya kan? Atau misalnya asap tabal benar, kada kelihatan apa-apa. Sama itu kemarau jalan kan? Musim hujan kada, ya kan? Tapi kok anu nih, kada kelihatan matahari, kadap. Nah, musim asap, ya kan? Pancak kalau kita beda. Kemarau panjang atau karena isinya atau karena asinnya air lah, bukan isinya, atau karena asinnya air sampai masin banyak ya tulisannya ya kan. Nah jadi dua kemarau. Lapas niatnya usul di sunatan istisqa atau ini makmun lillahi ta'ala, aku sholat sunat minta hujan 2 rakaat untuk imam karena Allah Ta'ala.
pada rakaat pertama, nah ini kayak takbiran hari raya. Pada rakaat pertama bertakbir 7 kali selain daripada takbiratul ihram, dan rakaat yang kedua bertakbir 5 kali lain daripada takbir berdiri. Jadi sama lawan sholat hari raya istisqa. Kemudian sholat istisqa ini bisa juga dipakai khutbah, ya kan? Khutbah. Yang keempat, sholat yang disunatkan berjamaah, sholat tarawih. Sholat tarawih ini khusus bulan Ramadan. Waktunya sesudah sholat isya sampai timbul fajar shadiq, dan banyaknya 20 rakaat dengan 10 kali salam. Tiap-tiap 2 rakaat 1 kali salam. Sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga, kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dan dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.